Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview ya dan juga opini saya untuk PSM Makassar dan juga Persik Kediri yang akan dipertemukan pada besok Kamis ya, tanggal 3 bermain jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, kalau di Makassar jam 4 sore dan bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie ya. Jadi ini PSM Makassar sebagai tuan rumah. Jadi sesuai dari review-review atau perjalanan saya melihat PSM Makassar dan Persik Kediri sejauh ini, ya tentunya untuk PSM Makassar sudah sesuai dari target yang saya inginkan ya. Sejauh ini bisa berada di peringkat ke-6, artinya masuk di segmen papan atas ya. Jadi masih sesuai dari target saya awal musim untuk PSM Makassar nih. Sedangkan untuk Persik Kediri ini yang justru berada di peringkat ke-16, yang artinya jelas di luar dari target yang saya inginkan. Nah, lalu apa sih sebetulnya permasalahan dari PSM Makassar ya dan juga Persik Kediri yang menurut saya juga ada PR? Ya, untuk PSM Makassar besok ketika berjumpa dengan Persik Kediri, tentunya saya nggak tahu apakah Ananda Rehan sudah bisa masuk di pemain pengganti atau enggak. Ya, karena lawan Bayangkara kemarin kan Ananda Rehan lagi latihan daftar jadi polisi ya kalau nggak salah. Jadi memang terlihat sekali untuk PSM Makassar ketika lawan Bayangkara di babak kedua, ya ketika Kenzo performnya lagi nggak cukup konsisten. Nah ini pemain penggantinya nggak ada yang sepadan. Makanya Tavares mempertahankan Kenzo sampai menit ke 93 baru diganti oleh Bangsawan. Jadi artinya untuk PSM Makassar sejauh ini ya menurut saya PR utamanya ya di sektor tengah, terutama dari penampilan Kenzo. Ya, kalau Kenzo bisa konsisten ya seperti saat lawan Persib Bandung, itu saya bilang Kenzo sudah bisa bermain cukup baik ya. Nah, ini semoga untuk Kenzo bisa menemukan perform yang konsisten. Jadi saat membangun serangan ya untuk membantu Pluim, mensupport Pluim, yaitu Kenzo harus bisa menemukan timing yang pas lagi. Karena di musim lalu Kenzo hampir selalu berkontribusi untuk penyerangan PSM Makassar karena timingnya selalu tepat, overlapnya selalu tepat. Nah ini yang saya harapkan Kenzo bisa menemukan perform yang konsisten, atau apa yang diinginkan oleh Tavares ya Kenzo harus bisa menjalankannya. Karena terlihat ketika Kenzo di babak pertama selalu turun menjadi starting line up, ketika Tavares mungkin melihat perform Kenzo nggak terlalu konsisten, pastikan diganti oleh Ananda Rehan. Nah ini yang saya lihat bahwa Kenzo harus menjalankan instruksi yang diinginkan oleh Tavares. Karena kemarin lawan Bayangkara terlihat di babak kedua ya terutama. Dan tentunya juga pemain penggantinya ya PSM Makassar juga saya kira ada PR yang serius. Yaitu pada saat lawan Bayangkara kemarin contohnya. Ketika Ananda Rehan gak ada di bangku cadangan, nah pelapisnya Kenzo atau M. Arfan ini gak ada lagi yang sepadan dengan kualitas pemain kedua ini, Arfan dan Kenzo. Nah ini juga bisa menjadi evaluasi apa yang harus dilakukan oleh Tavares ketika melihat di benchnya atau di bangku cadangan yang nggak ada pemain lagi atau nggak ada pilihan lagi untuk menggantikan pemain tengah yang mungkin performnya lagi nggak cukup baik gitu misalkan. Nah ini juga harus ada solusi yang harus dipecahkan oleh Tavares. Ya mungkin contohnya bisa bermain dengan 2 striker. Biasanya kan PSM Makassar di babak kedua kalau membutuhkan gol bermain dengan 2 striker. Nah ini juga mungkin bisa ya karena kalau dilihat ya pemain cadangan di sektor tengah PSM Makassar yang saya lihat ya masih berimbang ya di Ananda Rehan aja. Sisanya menurut saya masih belum ada yang sepadan lah dengan M. Arfan, Rehan dan juga Kenzo. Ini juga bisa menjadi PR besok. Ya, dan Persik Kediri sebagai tim tamunya nanti tentunya yang saya ingin lihat adalah di skema permainannya aja. Ya, saya nggak berbicara atau saya nggak mentargetkan Persik Kediri harus menang, Persik Kediri imbang atau Persik Kediri kalah. Ya, begitupun juga sama dengan PSM Makassar. Saya tentunya nggak memiliki target apa-apalah untuk kedua tim besok. Ya, mau siapapun yang menang, yaitu yang terbaik intinya. Tapi intinya untuk Persik Kediri saya nggak akan menilai hasilnya dulu. Tapi saya akan lihat di skema permainannya dulu. Karena apa? Sejauh ini saya belum bisa mendapatkan apa-apa dari pertandingan Persik Kediri kecuali pada saat lawan Arema. Ya, lawan Arema Persik Kediri bisa menang banyak.
ya, menang 5-2. Artinya bahwa Persik Kediri memang untuk masalah menciptakan gol sudah cukup bagus. Lalu permainan pressingnya sudah mulai kelihatan. Lawan Dewa United juga sama sebetulnya. Tapi ya kembali lagi masalah di sektor belakang. Belum ada blunder juga yang nggak terlalu penting gitu ya. Nah ini kan tentunya saya belum bisa menyimpulkan kalau Rosbide ini perlu dipertahankan atau tidak. Karena sejauh ini ya saya lihat Persik Kediri ini ada-ada aja gitu loh. Misalkan contoh ya, lawan Arema menang banyak, lawan Dewa United kalah karena ada kesalahan dari pemainnya sendiri ya. Jadi bukan karena skemanya ya, tapi karena murni kualitas pemainnya Persik Kediri sendiri yang blunder. Lalu kemarin lawan Persib Bandung ya, Renan Silva terkena kartu merah. Jadi benar-benar saya nggak bisa menyimpulkan sejauh 3 pertandingan terakhir apakah Rosbide memang sudah menemukan permainan terbaik untuk Persik Kediri atau belum. Nah ini saya minta waktu besok lawan PSM Makassar. Ya menurut saya akan lihat apakah memang permainan Persik Kediri sudah konsisten atau belum. Ya ini juga didukung dari kualitas pemainnya ya. Jadi kemarin lawan Dewa United ya di sektor belakangnya ya banyak pemain cadangan. Gunawan Dwi Cahyo main yang biasanya hampir jarang dimainkan ya. Jadi memang terlihat dari kualitas pemain juga mendukung ke skema. Tapi yang penting besok lawan PSM Makassar ya Persik Kediri bermain pressing ya seperti biasanya. PSM Makassar juga sama nanti akan bermain pressing. Jadi artinya untuk Persik Kediri harus berani bermain keluar. Siapapun pemain yang diturunkan saya nggak akan komentari ya. Apapun hasilnya nanti saya nggak akan komentari. Yang penting saya sudah bisa membaca dulu. Oh iya skemanya Persik Kediri ternyata sudah berjalan. Nah disitulah saya baru mengomentari perform para pemainnya Persik Kediri. Ya tentunya nggak bisa disamakan ya target saya dengan PSM Makassar dan Persik Kediri. Kalau PSM Makassar skemanya sudah jalan. Jadi saya tinggal mengomentari perform pemain. Nah kalau Persik Kediri dari 3 pertandingan terakhir ya lawan Arema FC kan sudah cukup bagus. Makanya saya bisa mengomentari pemainnya Persik Kediri. Tapi kemarin lawan Dewa United, lawan Persib Bandung ya saya nggak bisa ngomentari perform pemain karena ya itu tadi lawan Persib Bandung ada kartu merah ya, lalu lawan Dewa United juga 2 gol yang tercipta murni karena blunder dari Bayu Otto dan Rohi Chan ya. Jadi memang sulit sekali untuk saya melihat perform pemain sejauh ini untuk Persik Kediri seperti apa, terutama dari strateginya Rosbide. Ya, jadi untuk PSM Makassar dan Persik Kediri besok, ya tentunya untuk PSM Makassar ya sesuai dari target saya, ya dari performnya Kenzo. Semoga besok bisa menunjukkan perform yang konsisten. Jadi nanti kalau Kenzo sudah bisa membuktikan konsistenannya, saya kira sektor tengah PSM Makassar akan lebih hidup lagi. Dan ini sangat berpengaruh ke masalah overlap dari Tetan maupun Sayuri nanti dari sektor kiri. Ya, jadi sektor tengah semoga bisa hidup karena Pluim ya saya kira akan menjadi pemain yang paling dihati-hati oleh tim musuh nanti kan. Nah, ini harus ada pemain pengganti untuk maju ke depan. Nah, ini tugasnya Kenzo. Ya, jadi ini sorotan utama saya untuk Kenzo di pertandingan besok. Lalu untuk Persik Kediri ya tentunya dari skema permainannya dulu yang saya akan lihat. Ya, selama skema permainan Persik Kediri besok ternyata bisa bermain lepas, bermain bagus, efektif, ya sudah tinggal kita lihat di perform pemainnya ya. Jadi untuk Persik Kediri tentunya lawan PSM Makassar ya dari skema permainannya dulu akan seperti apa ya. Lalu yang kedua baru berbicara perform pemain. Jadi kalau skemanya berjalan baru kita bisa menilai perform pemain. Tapi kalau dari skemanya nggak berjalan ya tentunya untuk menilai perform pemain sedikit sulit untuk saya menganalisa. Ya, jadi untuk pertandingan besok ya kita ketemu di video review aja. Ya, ini demi perkembangan ya PSM Makassar masuk ke segmen papan atas dan untuk Persik Kediri ya tentunya harus cepat keluar dari zona degradasi. Walaupun memang masih awal match, tapi saya kira bukan tempatnya Persik Kediri di peringkat ke-16 gitu ya target dari saya. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review aja untuk PSM Makassar dengan Persik Kediri. Selamat bertanding untuk kedua tim dan juga selamat menonton ya untuk PSM Makassar dan juga Persik Kediri. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.